Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat-sejawat sekalian, seluruh tenaga ketua-ketua organisasi profesi dari Dekan FK Unila dan juga dari mungkin di sini ada juga yang sudah hadir di sini secara daring, Dekan Universitas Malahayati dan juga ada dari Senat Mahasiswa Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati dan juga Unila. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini juga sudah hadir ada ketua organisasi profesi dari mewakili dari PPNI, ada dari Ikatan Bidan Indonesia, dan juga ada dari Patelki, dan juga ada IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Hadir di sini bergabung bersama dalam rangka ingin mendengarkan apa yang kira-kira menjadi gambaran atau mungkin keterangan yang bisa disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Humaydi, spesialis ortopedi. Selamat bergabung, dokter. Di sini kita langsung berinteraksi, mudah-mudahan nanti apa yang bisa kita dapatkan di sini menjadi pegangan dan pemahaman kita bersama dari masing-masing organisasi profesi, dari Fakultas Kedokteran, mewakili dari dekannya, terus juga dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Fakultas Kedokteran dari Universitas Malahayati dan juga Universitas Lampung. Silakan waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Ketua. Ya, terima kasih Anda Dr. Yosi, Ketua ID Wilayah Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar, Dr. Yosi? Halo? Oke, sangat jelas. Sangat jelas. Oke, ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua ID Wilayah Lampung beserta seluruh jajaran pengurus ID Wilayah Lampung, teman-teman OP Kesehatan di wilayah Lampung yang hadir baik itu daring maupun luring, para senior, sejawat sekalian, Bapak Dekan Malahayati atau Dekan Unila, seluruh sahabat-sahabat di Lampung yang saya hormati, izin saya menyampaikan beberapa hal yang nanti terkait dengan masalah RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Jadi memang ini momen-momen yang sangat krusial saat ini. Jadi kita dihadapkan dalam satu kondisi sebuah diskursus yang luar biasa, yang mungkin baru kita alami pada prosesi periode kepengurusan saat ini, baik itu di periode kepengurusan di pusat, di wilayah, atau mungkin di cabang itu. Sehingga ini memang menuntut kita untuk mengelaborasi apa yang kemudian kita diskusikan di dalam masalah kebijakan-kebijakan terkait dengan RUU ini gitu. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi perhatian buat kita semuanya dan Suaranya hilang Pak Ketua. siap ya. Oke, sudah. Ya, jadi ini yang perlu menjadi perhatian buat kita semuanya gitu. Kita ingin teman-teman sejawat sekalian memahami kondisi yang saat ini bukan dalam konteks sebuah provokasi, tapi dalam konteks untuk kemudian apa yang menjadi krusial di dalam rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini gitu. Ini memang saat ini juga kita dihadapkan dengan sebuah pola diskusi yang menurut saya ini sungguh menyedihkan bagi kita dalam profesi yang selama ini menjunjung tinggi kesejahteraan. Diskusi yang kita lihat banyak di media sosial, kita seperti dihadapkan dengan sejawat kita sendiri, dihadapkan dengan teman ya, sahabat ya, bahkan bukan tidak mungkin juga dengan adik-adik kita sendiri gitu. Sehingga upaya disintegrasi profesi saat ini benar-benar sedang kita hadapi. Upaya untuk memecah belah internal profesi di kedokteran yang selama ini merupakan profesi yang paling kompak, paling solid. Itu sekarang sedang kita hadapi. Nah, ini yang saya kira perlu untuk kemudian
mari kita mempunyai hati yang berpikir yang jernih menyikapi terhadap permasalahan ini gitu. Sehingga apa yang kemudian kita sampaikan, yang sekarang kita mengatakan bahwa stop pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law adalah sebuah hal yang krusial yang bukan hanya kepentingan secara organisasi ID ataupun PPNI ataupun IB yang lainnya, bukan. Tapi di dalam isi yang ada di dalam rancangan undang-undang kesehatan ini ada beberapa hal yang ini menjadi kekhawatiran, kegelisahan. Nah, mari kita melihat dalam perspektif bahwa kegelisahan itu secara bersama-sama bahwa ada collateral damage yang akan bisa terjadi kalau undang-undang ini benar-benar akan disahkan. Ya, terlepas dari langkah-langkah secara organisasi yang harus kita lakukan, maka saat ini karena ini masih dalam proses penyusunan, maka upaya-upaya itu pun harus kita lakukan secara maksimal. Baik di tingkatan PB, wilayah, cabang, perhimpunan, sampai pada anggota. Nah ini yang saya kira perlu untuk kemudian kita harus pahami bersama. Bahwa kalau kita ingin berargumentasi, maka mari kita berargumentasi secara detail. Banyak sekali teman-teman sejawat yang mengatakan ini, oh Anda ini RUU bagus. RUU saya nggak menolak, saya setuju dengan RUU. Kemudian kita tanya, apakah Anda sudah membaca isi dari RUU? Tidak. Nah, apakah Anda sudah melihat? Tidak, karena saya lihat konsep dari apa yang disampaikan oleh Kemenkes itu bagus. Nah, ini yang harus kita bedakan. Melihat perspektif dari sebuah program transformasi, maka itu adalah sebuah program yang kami dari PBD pun saya sampaikan, saya mendukung program transformasi. 6 pilar saya dukung. Gitu loh. Tapi apakah 6 pilar itu kemudian jawabannya harus dengan RUU? Nah ini yang harus kita telah. Karena poin-poin yang ada di 6 pilar itu tidak semuanya itu dimasukkan di dalam konteks yang ada di dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Gitu. Salah satu contoh umpamanya, saya bicara terkait sekarang peningkatan pelayanan kesehatan primer. Apa sih sebenarnya jawaban untuk pelayanan kesehatan primer? Jawabannya adalah revitalisasi puskesmas. Jawabannya adalah alokasi pembiayaan anggaran untuk di pelayanan primer. Apakah itu perlu muncul dalam sebuah rancangan undang-undang? Tidak perlu. Itu cukup dalam sebuah peraturan menteri, peraturan presiden, cukup. Jadi jawaban dari itu satu pilar pertama aja tidak perlu harus dalam RUU, dan itu memang tidak tercermin dalam sebuah rancangan undang kesehatan Omnibus Law. Begitupun juga dengan hal yang lain. Nah ini mari kita mencoba untuk mengelaborasi bahwa kepentingan yang kemudian kita harus kedepankan adalah kepentingan yang berkaitan dengan dokter dan juga kepentingan yang berkaitan dengan rakyat. Apa yang menjadi perjuangan kita itu bukan karena eksklusivisme dari kelompok profesi, tenaga medis dan tenaga kesehatan, tapi semata-mata memang karena kepentingan rakyat. Nah ini yang saya kira mari kita membungkus ini dengan lebih baik, menjaga kekompakan kita, jangan hanya kita kemudian karena melihat dalam perspektif yang mohon maaf, bahwa nanti residen digaji, kalau namanya PPDS digaji mah harusnya dari dulu, dan itu memang tugas pemerintah. Tidak perlu kita heran gitu loh. Kemudian nanti ada alokasi pembiayaan terkait juga dengan pembiayaan pendidikan yang akan murah, sudah seharusnya dari dulu. Tidak perlu heran kita gitu loh. Nah ini yang harus kita benar-benar melihat dari pikiran yang jernih ya. Apalagi kalau sekarang kita di bulan puasa, mari kita telaah satu persatu. Kalau kemudian ada muncul kajian hukum yang itu kemudian akhirnya membawa pada sebuah permasalahan yang akan bisa terjadi pada kita dan akan juga berimplikasi pada pelayanan kita lakukan untuk rakyat, makanya itu yang harus kita kemudian gelorakan gitu. Nah, saya mencoba untuk ini sebagai pendahuluan dulu Dr. Yosi supaya saya ingin membawa dalam suasana bahwa kepentingan yang kita kedepankan di sini adalah semata-mata kepentingan dokter, kepentingan rakyat. Dokter dan rakyat tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa apa yang kemudian diperjuangkan oleh ID itu adalah kepentingan dokter saja, salah. Nah, nanti kita akan coba elaborasi satu persatu dari apa yang ingin saya sampaikan. Izin mungkin kalau diperbolehkan saya mau share slide. Silakan dok. Ya. Nah,
Saya mau lihat dalam perspektif akademis. Mari kita membicarakan, mendiskusikan rancangan undang-undang ini dalam konteks akademis. Saya kemarin PBD sudah melakukan sebuah survei keprofesian. Kita mendapatkan responden memang ya cukup lumayan 4.034 dan ini kita bisa buktikan secara akademis. Kita pertanggungjawabkan juga secara akademis bahwa dari hasil-hasil yang kemudian kita dapatkan dari hasil survei ini, 100% responden merasa bahwa dokter memiliki resiko tinggi dan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini yang harus dipahami gitu. Bahwa kita semuanya dan saya yakin yang hadir di sini pun perlu. Kita perlu, kata ada resiko, ya. Di era yang saat ini, di era yang masyarakat gampang sekali melakukan tuntutan, maka ini adalah resiko tinggi bagi kita. Nah, apakah kita sudah mendapatkan perlindungan hukum? Nah, 60% responden merasa mendapatkan perlindungan hukum dari siapa? Organisasi profesi. Nah, kalau kemudian di saat ini kemudian kita membahas sebuah regulasi dan di regulasi itu peran dari organisasi profesi itu dilemahkan, maka apa yang akan bisa terjadi pada anggota kita? Pada para dokter, pada perawat, pada bidan yang kemudian tidak tahu atau bahkan kemudian tidak paham, tidak ada yang mengawal, tidak ada yang melakukan pendampingan dari organisasi profesi, sehingga ini yang kemudian akan bisa memicu sebuah problem objek hukum dari teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi ini yang harus kemudian kita perkuat gitu loh. Kalau kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan administrasi, saya kira itu sudah sewajarnya kalau kemudian organisasi, semua organisasi kemudian akan melakukan perbaikan menjadi organisasi yang lebih modern dan sebagainya. Nah, pelindungan yang didapat seorang dokter selama ini, baik itu mulai dari asuransi tanggung gugat, pendampingan, sarana pengaduan, dan lainnya. Nah, 14 responden merasa jaminan tidak melindungi saat bertugas sebagai dokter. 86% melindungi. Pelindungan apa yang diharapkan dalam praktek kedokteran? Undang-undang. Nah, sekarang undang-undang ini mencerminkan nggak atau menjawab nggak sebuah upaya perlindungan hukum bagi teman-teman dokter, kepastian hukum bagi teman-teman dokter dan juga tenaga kesehatan yang lain. Nah, ini yang menjadi kepentingan kita gitu. Undang-undang ini harus menyuarakan kepedulian gitu loh. Harus menyuarakan bahwa negara hadir kepada profesi kedokteran dan tenaga kesehatan dalam konteks melindungi untuk kemudian tidak masuk dalam objek hukum tadi. Di luar negeri pun saya kira kalau ada pertanyaan, loh, dokter di sini banyak yang dituntut, itu menjadi pertanyaan yang aneh. Di luar negeri akan menjadi pertanyaan aneh gitu. Kenapa? Semua dokter saya kira tidak ada yang pernah punya itikat buruk untuk mencelakai pasien. Kita selalu melakukan satu upaya beritikat baik. Kita sekarang apalagi dengan akreditasi selalu berusaha untuk menyesuaikan, mengikuti standar. Tapi kalau kemudian jaminan hukumnya hanyalah berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam norma yang masih abstrak, maka ini juga menjadi sebuah potensi permasalahan hukum ke depan. Nah, mayoritas responden merasa organisasi profesi sudah melindungi dan sangat melindungi. Ini hasil penelitian yang bukan di-create ya. Ini sebuah hasil yang benar-benar kita dapatkan dari 4.000-an responden teman-teman dokter. Nah, sosialisasi masih kurang. Nah, ini yang saya kira juga nanti perlu untuk kita tingkatkan. Gitu. Jadi 64% responden bersedia mengikuti sosialisasi dan diseminasi perlindungan hukum. Hanya 15% responden menyatakan sudah terdapat sosialisasi dari organisasi profesi. Sisanya 45%. Jadi teman-teman cabang, teman-teman wilayah, mari kita sampaikan ya. Bukan dalam konteks untuk kemudian ID menjadi organisasi profesi yang membuat asuransi profesi, bukan. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi kita harus sampaikan bahwa sosialisasi perlindungan hukum ini menjadi sangat-sangat penting dan harus kita diseminasi kepada seluruh anggota. Nah, 34 responden menyatakan terdapat tindak lanjut pada dokter yang terkait hukum, 58% tidak tahu. Dokter beresiko dan memerlukan perlindungan hukum yang beresiko ada sekitar lebih dari 2.700-an ya. Kemudian pengetahuan tentang asuransi untuk perlindungan dan tanggung jawab profesi banyak yang tidak tahu. Dokter memerlukan perlindungan, sebagian besar mengatakan perlu perlindungan, dan kepemilikan asuransi banyak yang tidak punya kepemilikan asuransi tanggung jawab profesi. 39 responden merasa tidak aman dalam menjalankan profesi kedokteran, sehingga 99% mengatakan memerlukan perlindungan hukum.
Kemudian ini pentingnya pengetahuan hukum, ya, ini menyatakan bahwa sangat penting, rata-rata mengatakan sangat penting, dan pemahaman responden terkait dengan aspek hukum juga banyak yang kurang paham. 12% dokter memiliki pengalaman menghadapi masalah hukum, ya, lainnya alhamdulillah tidak. Tapi paling tidak 12% dari 4.000 itu udah berapa orang itu? Belum nanti katakan dengan 200.000 anggota ID gitu. Nah, 99% dokter menganggap peningkatan akan memberikan pelayanan, peningkatan kompetensi, peningkatan profesi akan memberikan pelayanan yang baik. Rentang waktu ada yang pengembangan ini ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi kalau dikatakan sekarang, katakanlah ada kelompok teman-teman sejawat dokter yang pingin STR seumur hidup, Serkom seumur hidup, maka ini juga saya kira itu kelompok-kelompok kecil, karena kita tahu dari survei ini aja mengatakan rata-rata masih menginginkan adanya rentang waktu dalam mengikuti pengembangan ilmu. 85% dokter mengetahui pendidikan kedokteran berkelanjutan, 47% belum mendapatkannya. Nah, ini yang saya kira perlu untuk kemudian kita buat sebuah program kepada anggota kita untuk pendidikan kedokteran berkelanjutan secara berkala. Dan kita tahu bahwa selama ini, apalagi di pandemi, 3 tahun pandemi, sebagian besar teman-teman cabang wilayah membuat acara online, Zoom, dan sebagainya untuk teman-teman sejawat kita mendapatkan SKP. Dan itu gratis. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa SKP itu sebagai ladang mencari uangnya dari Ikatan Dokter Indonesia, saya kira itu perlu kita klarifikasi, karena banyak sekali acara-acara yang dilakukan itu adalah acara yang gratis. Nah, biaya ini memang menjadi kendala. Jadi saya kira nanti perlu ada sebuah standarisasi secara internal terkait dengan biaya pelatihan, biaya seminar, dan sebagainya. Kemudian kegiatan lebih banyak menginginkan yang lebih ke arah workshop atau kursus, ya. Walaupun ada diskusi kasus seminar, ada sebagian, tapi sebagian besar menginginkan lebih ke arah workshop atau kursus. Nah, ini standar minimal pendapatan profesi dokter, ini secara umum. Jadi variasinya ya memang di angka antara 15 juta dan 20 juta. Ini memang kalau kita kaitkan dengan standar remunerasi yang kita buat untuk dokter umum hampir sama, ya, sekitar hampir 17 juta. Kemudian di pendapatan per bulan ini, pendapatan yang layak sudah didapatkan masih mengatakan bahwa sebagian besar mengatakan belum layak. 92% ingin memiliki pendapatan tambahan atau passive income. Ya. Masih terdapat 42% responden yang belum mendapatkan pendidikan kedokteran berkelanjutan. Kemudian 46% responden menyatakan terdapat pembinaan kompetensi profesional, dan seterusnya saya tidak detail di sini, tapi yang penting saya ingin tekankan di sini. Nih, 82 responden tidak setuju kalau dikatakan bahwa organisasi profesi memonopoli produksi tenaga dokter. Artinya apa? Problem produksi bukan problem dari organisasi profesi. Problem produksi adalah problem dari institusi pendidikan, problem dari kebijakan pemerintah sendiri. Jadi ini jelas-jelas mengatakan bahwa dari kita, bahwa sebenarnya teman-teman sejawat sendiri tidak setuju kalau organisasi profesi itu memonopoli produksi. Nah, ini yang kemudian akhirnya apa? Dari semua permasalahan yang ada yang dimasukkan di dalam rancangan undang-undang 478 pasal tadi, maka ada pasal-pasal krusial. Ada 2 isu sentral di sini. Apa isu sentralnya? Jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga medis melalui hak imunitas, serta penguatan organisasi profesi dalam rancangan undang-undang OBL kesehatan. Nah, ini yang saya kira perlu mari kita elaborasi dari 2 hal ini saja. Kita tidak perlu masuk dalam sebuah perdebatan berkaitan dengan STR seumur hidup. Kita tidak usah masuk dalam sebuah perdebatan apakah perlu rekomendasi atau tidak. Nanti kita akan semakin keras perdebatan itu, maka akan mengakibatkan perpecahan di secara internal. Mari kita fokus pada 2 pasal krusial ini. Kalau kemudian dikatakan ada mengatakan bahwa oh enggak, masih ada, mari kita elaborasi lagi. Nanti mungkin Pak Mas Bukin mungkin juga bisa melihat secara lebih dalam. Apakah betul di rancangan undang-undang ini benar-benar tidak memberikan sebuah pelindungan dan kepastian hukum? Apakah betul bahwa di dalam RUU ini penguatan organisasi profesi tidak ada? Nah, ini yang kemudian perlu dipahami oleh teman-teman sejawat sekalian. Kenapa? Ini menjadi sangat krusial karena semua undang-undang pasti akan muncul menyesuaikan dengan zamannya.
2004 pada saat munculnya rancangan undang-undang praktek kedokteran dan akhirnya disahkan menjadi undang-undang praktek kedokteran dalam situasi yang memang tuntutan belum seperti saat ini. Sehingga pernyataan yang muncul di dalam undang-undang hanya disebutkan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dan itu akhirnya adalah norma abstrak. Tapi dengan era litigius, kebiasaan menuntut dan melapor polisi ini yang sekarang terjadi, maka yang harus kita lakukan bahwa kita harus lebih tegas menyatakan jaminan dan perlindungan hukum kepada para teman-teman sejawat dokter dan tenaga kesehatan. Dan negara harus hadir. Dalam bentuk apa? Regulasi. Nah, kalau sekarang ini di sini di RUU Kesehatan tidak disebutkan ya satu sisi bahwa undang-undang praktek kedokteran, undang-undang keperawatan, kebidanan juga dihilangkan, undang-undang tenaga kesehatan juga dihilangkan, maka ini yang menjadi sebuah pertanyaan gitu loh. Siapa yang akan menjamin para dokter dalam melakukan pelayanannya dan tidak kemudian masuk dalam sebuah objek hukum? Nah, ini yang harus kita pahami. Kita ambilkan contoh dalam beberapa pasal yang ada. Pasal 285. Hak pasien mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Dan kita tahu, rekam medis itu adalah black box-nya gitu. Ya, kalau kecelakaan pesawat black box-nya dicari itu. Nah, ini kalau kemudian direkam medis, semua rahasia medis itu ada di sana. Sehingga kalau pasien pun mendapatkan akses ini, dan itu apalagi mohon maaf kita sendiri masih belum memperbaiki pola-pola cara penulisan kita di rekam medis, maka ini akan menjadi potensi black box ini akan menjadi senjata untuk kemudian kita masuk dalam sebuah permasalahan hukum. Kemudian kita lihat di pasal yang berkaitan dengan rumah sakit. Di dalam pasal yang berkaitan dengan rumah sakit, pasal 186 dan 187, mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan melaksanakan pelayanan kesehatan. Lebih tegas lagi kemudian disebutkan di situ, rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Nah, kita bicara vaskesnya. Nah, apakah di tenaga medis juga memberikan norma yang konkret seperti yang ada di rumah sakit? Nah, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas. Artinya apa? Kalau kita bicara sepanjang melaksanakan tugas, maka yang akan terjadi problemnya adalah pembuktian standar itu adalah pembuktian setelah masuk dalam sebuah proses litigasi. Tapi kalau proses di awalnya, nah ini, kita masih akan berpotensi. Kenapa? Nah, di penjelasan pasal berikutnya, 326, 327, 328, setiap pasien yang dirugikan akibat kesalahan tenaga medis tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang KUHP. Pasal 327, dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesi bisa diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ya, artinya restoratif justice, mediasi. Ada biaya juga nanti. Pengaduan kepada majelis bla 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 tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana dan tidak perdata. Jadi pasiennya lapor, kita udah kena mungkin STR dicabut, kita nggak boleh praktek. Yang kedua, belum puas, saya kejar lagi, saya laporkan pidana atau perdata, kena juga pidana atau perdata. Di sebelumnya dilakukan mediasi, ada proses mediasi, selesai. Nah, ternyata belum menyelesaikan itu. Jadi apa? Ini ada norma abstrak yang bisa terjadi akhirnya apa? Membuat kita sebenarnya menjadi objek hukum tadi. Nah, itu berkaitan dengan aspek jaminan perlindungan. Kemudian berkaitan dengan organisasi profesi sendiri. Undang-undang Kesehatan Omnibus Law ini menghilangkan 4 undang-undang profesi. Undang-undang praktek kedokteran, kebidanan, keperawatan, dan tenaga kesehatan. Dari 4 undang-undang masuk di dalam OBL kesehatan ini hanya menjadi 4 ayat. Dan ini sekali lagi tidak kemudian bisa menyelesaikan apa yang sudah tertuang di dalam undang-undang profesi tadi. Sehingga ini perlu juga menjadi perhatian kita. Gitu loh. Termasuk juga disebutkan di situ sebenarnya di dalam penjelasan disebutkan Ikatan Dokter Indonesia, organisasi profesi dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia, perawat adalah PPN dan sebagainya. Tapi dari tim pemerintah yang kemarin kita dapatkan di bulan Februari, hal itu dihapus. Nah, ini juga menjadi sebuah problem, dilema yang bukan dilema ke ID-nya. Bagaimana upaya kita melindungi kepada anggota kita, sedangkan kita sendiri tidak diberikan kewenangan untuk bisa membantu anggota-anggota kita. Nah, ini yang saya kira perlu untuk dipahami gitu, dan kita lihat ya
bahwa menganalisa RUU bela kesehatan adalah dari konteks, isi, dan proses. Kemudian di situ tentunya ada aktor individu atau aktor organisasi. Kemudian ada prosesnya apakah patuh dengan asas transparan, akuntabilitas, partisipasi publik. Tapi yang paling penting adalah isinya harus ada spirit. Spirit apa? Filosofis, spirit juridis, dan spirit sosiologis. Nah, apa yang kemudian menjadi permasalahan krusial? Kita coba tarik isu sentralnya. Ada dua isu sentral. Perlindungan dan kepastian hukum dan organisasi profesi tunggal. Ini tadi, normanya masih abstrak. Sehingga kita menginginkan normanya konkret. Advokat aja bisa kok dikatakan di dalam undang-undang tidak dapat dituntut. Notaris juga bisa, MKD3 untuk anggota DPR juga bisa. Kenapa kemudian dari undang-undang ini tidak bisa mengatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Nah, ini yang kemudian kita katakan sebagai hak imunitas. Apa yang harus kita suarakan? Hak imunitasnya untuk internal profesi. Tapi untuk keluar, kalau kita tidak mendapatkan perlindungan hukum, maka kami akan memproteksi diri kita. Dengan cara apa? Saya punya lawyer. Ya, saya punya, kemudian saya harus melakukan pemeriksaan semuanya. Takutnya, wah ini karena nggak diperiksa CT scan, nanti kena. Ya, tak periksa semuanya. Saya CT scan, saya periksa lab semuanya. Padahal satu sisi sekarang ada standar pelayanan minimal dari pembiayaan yang ada di BPJS. Karena belum sesuai dengan real cost-nya. Nah ini kan dua paradoks itu. Dua hal yang kontradiktif yang kemudian satu sisi kita berpotensi permasalahan hukum, tapi di dalam melakukan pelayanan kita dituntut efisiensi. Nah, ini kita masuk dalam satu era defensive medicine. Siapa yang akan dirugikan dengan defensive medicine? Itu adalah masyarakat. Kenapa? Pemeriksaan jadi mahal, kemudian kita juga bukan tidak mungkin juga nanti akan pembiayaan mahal karena ada pembiayaan lawyer dan sebagainya. Maka ini yang perlu untuk kemudian kita sikapi gitu loh. Buat yang senior-senior mungkin insya Allah ada rezeki untuk mendapatkan pendampingan. Tapi adik-adik kita ini buat dokter-dokter masa depan itu. Buat dokter-dokter muda nanti gitu. Bagaimana mereka akan berhadapan dengan situasi yang semakin gencar masuk dalam era litigius. Satu sisi kita tidak mendapatkan perlindungan hukum. Satu sisi organisasi profesi tidak dimasukkan dalam tugasnya seperti dalam undang-undang praktek kedokteran karena di dalam undang-undang ini peran dari organisasi profesi dihilangkan. Siapa yang bisa menjamin bahwa kalau di undang-undangnya nggak ada, di Permen atau di PP-nya ada? Nggak ada yang menjamin. Karena apa? Dokter atau ID ya katakanlah bukan meminta dimasukkan di dalam undang-undang praktek kedokteran. Tapi ID diminta secara konstitusi di dalam undang-undang praktek kedokteran untuk diberikan tanggung jawab membantu negara di dalam melakukan proses pembinaan. Nah, ini yang harus dipahami gitu loh. Jangan kita kemudian, nah itu dulu kan ID dikasih untuk masalah undang-undang praktek kedokteran, bukan. Kenapa? Negara punya kepentingan. Ya, seperti yang disampaikan Pak Jokowi di penutupan G20 bahwa pandemi Indonesia bisa selesai karena dua hal, kolaborasi dan kesetaraan. Nah, ini kesetaraan pun juga harus tetap dipertegas gitu. Jangan dihilangkan kesetaraan ini, jangan dihilangkan nilai kolaborasi ini. Karena apa yang akan kita hadapi dalam permasalahan kesehatan ke depan itu tidak bisa hanya dari satu stakeholder saja selesai. Tapi perlu pelibatan semua pihak. Perlu untuk melakukan kolaborasi dan sinergitas. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, pernyataan dan teman-teman dari Lampung juga saya terima kasih, luar biasa dukungannya dan saya yakin dukungan yang disampaikan itu adalah dukungan dari kita, dari hati, karena memang kita punya kepentingan bersama, kita punya komitmen bersama, kita akan tetap dalam satu rumah besar yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum, Dr. Adib Humaydi, SPOT yang sudah memberikan pemaparan di awal tentang apa sih yang menjadi hal yang paling dianggap krusial yang dianggap sampai saat ini. Akhirnya ini yang menjadi tameng kita, alasan kita yang utama kenapa kita menolak dari RUU Omnibus Law tersebut. Mungkin dari teman-teman sejawat sekalian atau mungkin para tamu undangan yang lainnya dari organisasi profesi, ada yang mungkin mau didiskusikan atau ditanyakan, boleh kami persilakan. Oh,
sudah datang dari PDGI. Selamat datang, Dokter. Dokter Ira. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan, mungkin dari adik-adik mahasiswa, silakan. Oke, Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum Dr. Adib. Waalaikumsalam. Ya, Eh, terima kasih. jadi seperti yang kita tahu bahwa dalam penerapan atau akan pelaksanaan dari RUU Omnibus Law ini, itu kan memang harus ada proses yang dijalani, seperti misalnya public hearing, kemudian diskusi dengan masyarakat dan lain-lain. Nah, sementara yang saya dengar, yang saya tahu bahwa sebetulnya daftar inventarisasi masalah yang sedang dibahas oleh Komisi 9 saat ini adalah daftar inventarisasi masalah yang bukan berdasarkan atas public hearing itu, tapi memang sudah berdasarkan atas makalah yang nantinya akan digolkan sebagai naskah Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana sih sebetulnya analisa yang teman-teman PB yang simpulkan saat ini? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira bagaimana sih prognosis dari perjuangan kita ini untuk tidak terlaksananya Undang-Undang Omnibus Law ini? Mungkin dari saya sementara begitu. Terima kasih. baik. Terima kasih Dokter Fatah. Mungkin mau langsung direspon, Dokter. Ya, makasih. Dokter siapa nanti? Tadi Dokter Dokter Jadi. Fatah. Dokter Fatah, dia Dokter Fatah, ya, makasih. spesialis THT, Makasih, Dokter Fatah. Ketua ID. Siap. Jadi proses kalau kita bicara sekarang adalah sebuah proses normal, ya, di dalam pembentukan undang-undang itu. Bahwa proses yang kemudian dilakukan itu yang pertama adalah tentunya adalah kita memberikan masukan-masukan, kemudian kalau perlu juga kita di dalam pengembangan draft naskah akademik itu kita mendapatkan masukan gitu. Atau DPR ataupun pemerintah meminta masukan dari OP-nya. Nah, cuman dalam proses pembentukan rancangan undang-undang ini kan kita berawal dari sebuah proses kayak kucing-kucingan ini, Dr. Fatah. Kucing-kucingan seperti apa? Di bulan September kita kronologisnya sangat masih teringat betul gitu loh. Tanggal 16 September pukul 00.36 tiba-tiba kita mendapatkan bocoran rancangan undang-undang dengan naskah akademik yang luar biasa. Akhirnya di internal kita, kami PPNI, PDG langsung buat pertemuan. Loh, ini ada hal-hal yang kemudian di dalam rancangan undang-undang itu betul-betul tidak memasukkan peran organisasi profesi. Betul-betul terus kemudian mau mengambil peran-peran atau kewenangan-kewenangan yang ada di dalam organisasi profesi dan menghilangkan 4 undang-undang salah satunya di antara 9 undang-undang. Nah, ini yang kemudian akhirnya membuat kita merespon, kemudian memberikan sebuah statement konferensi pers pada saat itu. Setelah beberapa hari, sekitar tanggal 3 hari kalau tidak salah setelah itu, kita memberikan konferensi pers. Pada saat itu muncul dalam konferensi pers, kemudian di compare juga dengan DPR maupun dengan Kementerian Kesehatan. Jawabannya apa? Oh enggak, bukan dari kami. Dari DPR juga belum, kami belum menyusun. Kami belum mengolah. Nah, ini kan satu sebenarnya tidak sesuai dengan proses pembentukan regulasi undang-undang. Tidak transparan. Ya kan? Jadi ada ketidaktransparan di awal gitu loh. Jadi kalau ini undang-undang untuk kita semuanya, kenapa sih kok tidak ayo kita bicarakan. Tapi kembali lagi kita mempunyai catatan juga pada saat munculnya undang-undang Ciptaker. Ya ini mirip-mirip lah karena dengan pembentukan undang-undang Ciptaker. Nah, kemudian akhirnya ya kita tetap harus advokasi gitu. Upaya yang kita lakukan dari ID bersama OP yang lain advokasi. Dengan cara apa? Kita masuk ke dalam badan legislatif, memberikan masukan, walaupun dikatakan kalau kita mengintervensi pasal, kita belum bicara
undang-undangnya kok katanya. Ini kita masih minta masukan itu. Nah, tapi kita memberikan masukan juga. Itu yang kemudian masukan-masukan kita sebenarnya sudah cukup bagus dan dari yang lain juga cukup bagus sehingga muncul sebuah draft di rancangan undang-undang yang menurut kami itu sebenarnya sudah cukup bagus di dalam draft karena OP disebutkan. Kemudian pemahaman-pemahaman terkait dengan kolegium, KKI dan sebagainya juga disebutkan di situ. Tapi pada saat kemudian muncul kemudian setelah udah ada rancangan undang-undang sebagai hak inisiatif DPR disilakan pemerintah melakukan public hearing, kemudian muncul keluar DIM yang kemarin di bulan Maret ya kalau nggak salah itu. Di bulan Maret dengan DIM yang muncul di mana di DIM tersebut kemudian apa yang kemudian ada di dalam rancangan undang yang dibuat oleh Balik banyak yang kemudian di DIM pemerintah dihapus. Kolegium dihapus, konsil dihapus, OP nggak perlu disebutkan di undang-undang, dihapus. Nanti biar permen atau PP saja. Nah, ini kan membuat sebuah kondisi. Nah, satu sisi yang lain juga kita akhirnya kita pelajari satu persatu dari undang-undang itu kita pelajari. Kita punya tim. Ada Prof. Sukman dan timnya yang kemudian mengelaborasi 478 pasal ini dan kita juga kemudian menganalisa dan mengusulkan DIM-nya, DIM yang sesuai. Ya, DIM yang sesuai dengan bahwa seharusnya terkait dengan isi yang ada dari draft rancangan undang-undang Balik itu kita berikan masukan dan kemudian yang kita dapatkan juga adalah pasal yang sangat-sangat krusial ini karena kita belum menyentuh terkait dengan masalah penjaminan pelindungan hukum ini. Dari situ kemudian kita semakin kalau kayak begini, ya ini harus kita ini dulu. Makanya kami sampaikan stop pembahasan. Kita bahasanya mungkin Dr. Yosi bukan tolak ya. Kalau tolak, karena ini sudah masuk prolegnas, kita sulit tolak. Tapi stop pembahasannya dulu, mari kita diskusi lebih intens. Kita elaborasi lebih dalam. Dan kemudian juga yang paling penting ya, jangan gerusa-gerusu. Ini undang-undang ini adalah produk untuk rakyat gitu loh. Dihasilkan oleh wakil rakyat. Apakah ini bisa nanti terimplementasi dengan baik, mampu laksana, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat? Nah, ini yang harus kita lihat. Makanya kami katakan stop dulu pembahasan. Ya. Kenapa? Ada collateral damage yang bisa terjadi gitu loh. Kalau kita tidak kemudian melakukan satu upaya-upaya melihat secara lebih mendalam dari isi undang-undang ini. Nah, ini yang kemudian dengan kondisi saat ini perlu kami sampaikan juga kepada para teman sejawat semuanya, upaya intraparlemen terus kita lakukan, upaya advokasi lobby terus kita lakukan. Dr. Yosi juga pernah lapor untuk anggota DPR Komisi 9 atau yang mungkin masuk panja yang dari Dapil Lampung, tolong diberikan masukan, diberikan stressing dan juga diberikan dalam tanda petik pressure sedikit bahwa sekali lagi kita ingin menyuarakan kepentingan dokter dan rakyat. Nah, kita juga dokter ini gitu loh. Nah, itu loh. Itu Dr. Yosi yang saya kira Lampung atau Sumsel ya? Lampung masuk Sumsel 2 atau Lampung ini? Di Lampung yang masuk panja siapa ya Dr. Yosi? Nggak ada Pak. Ini Pak. Nggak ada ya? Kita ada yang deket-deket sih, Sumsel 2 tuh Irma. Sumsel betul. Ini kalau boleh ada kesempatan kita masih ada pertanyaan lain nggak apa-apa ya Pak Ketua? Boleh lanjut dulu boleh. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau senior saya tadi 2 pertanyaan, saya 3 pertanyaan, Pak Ketum. Tidak mau kalah, yang muda nggak mau kalah gitu ya. Yang pertanyaan pertama tadi terkait dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan ya. Selain daripada yang pertama upaya mediasi, kemudian somasi, mungkin sharing juga. Nah, itu tidak terlaksana. Bahkan yang nanti juga upaya terakhirnya tidak terlaksana. Apakah jurus pamungkas kita akan kita keluarkan, Pak Ketum? Mungkin mogok bersama seperti itu, atau demo bersama. Monggo, terserah nanti seperti apa. Kemudian yang kedua, kita sepertinya harus berpikir juga, Pak Ketum. Jadi
seumpama memang RUU OBL kesehatan ini sudah lagi dibendung, berarti kan paradigma kita sudah mulai dirubah. Jadi perubahan yang sangat singkat dan dalam waktu yang cepat, ini bagaimana paradigma ID ke depannya gitu Pak Ketum. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apakah benar undang RUU OBL kesehatan ini merupakan titipan titipan oleh suatu orang yang berkepentingan. Itu aja sih Pak Ketum. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini pertanyaannya berat ini. Karena ada nuansa politiknya. Ya. Tadi siapa? Dokter siapa, Dok? Muji, Pak Ketum. Oh, Dokter Muji. Oke, siap. Lampung Tengah. Izin Dokter Yosi, langsung saya jawab Dokter Yosi ya. Ya, jadi kalau tadi saya bicara bahwa di dalam mengawal sebuah regulasi itu pasti ada dua gerakan, intraparlemen dan ekstraparlemen. Intraparlemen kita akan terus maksimalkan. Tapi kalau kemudian sekarang kita memang dengan kondisi-kondisi situasi yang memang kita ingin membutuhkan ekstraparlemen, maka kita akan siapkan juga. Tapi yang paling penting yang juga harus kita lihat ini Dr. Muji adalah apakah anggota kita paham dengan situasi yang saat ini. Ini kan teman-teman dokter ini apa ya? Ya, kalau kita bisa katakan kelompok dokter itu kelompok yang memang selama ini dalam posisi yang sepertinya aman-aman saja gitu loh. Status nyaman saja gitu loh. Sehingga pada saat kemudian kita ajak, ayo kemudian kita bersama-sama bersuara, itu kadang-kadang sulit. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, mulai dari kemarin waktu pertemuan di Jakarta, terus kemudian kita sampaikan ke beberapa teman-teman wilayah, mari kita gelorakan pemahaman situasi krusial kepada seluruh anggota. Kenapa? Jangan sampai nanti tadi yang diusulkan oleh Dr. Muji, ayo mogok, ayo demo, yang demo pengurus ID saja. Anggotanya, nggak ada apa-apa kok, kita itu kan urusannya pengurus ID saja. Artinya apa? Layu sebelum berkembang, Pak. Patah sebelum kemudian kita ini. Jadi ini yang harus kita pahami. Kita bukan dalam konteks memprovokasi, bukan gitu. Tapi kita ingin bahwa anggota itu paham satu sisi. Nah, ini ada hikmah yang bisa kita dapatkan dengan situasi saat ini. Disinilah secara internal ID, maka kita harus bertransformasi juga. Menjadi organisasi yang benar-benar dirasakan kepentingannya oleh anggota. Satu sisi anggota juga didorong untuk kemudian merasa memilikinya akan semakin tinggi. Ini hikmah yang akan bisa terjadi dan saya akan sangat yakin. Kalau kemudian pemahaman ini benar-benar kita tekankan kepada seluruh anggota, ID itu akan semakin kuat. Sehingga tadi menjawab yang pertanyaan kedua dari Dr. Muji, ini akan membawa sebuah perubahan paradigma ID ke depan. Betul. Satu sisi bukan tidak mungkin, ini akan ada proses pemurnian yang akan terjadi di ID dari orang-orang yang mungkin selama ini, mohon maaf, yang arahnya di kelompok-kelompok yang kemudian menganggap bahwa ID dan sebagainya itu kurang dan sebagainya, akhirnya mendirikan organisasi dalam tanda petik tandingan, maka dari situ akan kemudian masuk orang-orang yang dengan yang sama gitu, kepentingan yang sama. Nah, ini yang kemudian itu salah satu hikmah sih ya. Tapi kita masih berjuang terus. Saya tidak akan menyampaikan sekarang apa persiapan solusi yang akan kita lakukan kalau benar-benar undang-undang diterapkan. Tapi kita sudah menyiapkan itu dan nanti ini akan menjadi proses transformasi besar-besaran di internal organisasi. Tapi dengan situasi yang saat ini saya yakin anggota akan semakin kuat dan ID pun juga akan semakin kuat ke depan. Menang atau kalah maka ID akan semakin kuat. Kalau bisa, ya kita harus menang. Jalan gitu. Tapi kita menang bukan kemenangan pengurus, bukan kemenangan ID, tapi kemenangan seluruh dokter Indonesia. Didukung oleh siapa? Didukung oleh rakyat. Inilah upaya yang harus kita maksimalkan gitu. Jadi itu menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, saya tidak akan bisa mengatakan atau apa ini ada titipan,
Tapi yang jelas sebuah regulasi tidak lepas dari namanya politik dan kekuasaan. Munculnya regulasi tidak terlepas dari upaya politik dan kekuasaan. Itu semua regulasi. Sehingga kalau kemudian apakah ada titipan? Saya kira dalam makna yang seperti ini, ya, itu kemudian bisa dikatakan ya atau tidak. Tapi yang jelas kita tidak melihat dari aspek tersebut. Karena semua produk regulasi tidak jauh-jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan. Tapi mari kita menyikapi, menyelesaikan permasalahan dengan upaya yang maksimal yang sekarang ini kita lakukan. Demikian Dr. Yosi. Ini ada yang bertanya di chat ini Dr. Yosi. Oh, ada yang mau. Oh iya, silakan. Ada dokter Ayla. Darius. Ya. Langsung dijawab dari chatnya atau ini Dr. Ayla juga raise hand itu. Bisa di ini. Oke. Iya. Ya, terima kasih Dr. Josi. Ya. Assalamualaikum Dr. Adib. Saya Ketua MKEK ini. Siap Dok. Ketua MKEK yang juga lagi belajar hukum. Ya, jadi kalau kita lihat pasal-pasal yang bersinggungan dengan hukum di rancangan undang-undang ini, sepertinya memang bahasanya itu memakai bahasa KUHP ya, sehingga ya ancamannya luar biasa itu kalau dia tetap digolkan seperti itu. Tidak seperti yang berlaku selama ini, kan harusnya kan karena ini merupakan tindakan yang khusus, tindakan yang spesial, seperti kita lihat aja TNI Polri, ya, misalnya dalam rangka pembelaan diri, terus ada bersinggungan dengan pidana, kan harus sidang etik dulu, baru bisa nanti diputuskan apakah ini pidana atau perdata dan sebagainya. Dan itu yang harusnya dibuat di dalam RUU ini. Gitu. Dan berikutnya, apabila RUU ini sampai goal, nih kita ini mau gimana ya gitu. Karena bukan pesimis ya, itu Undang-Undang Ciptaker itu kemarin kan demonya luar biasa. Tapi tetap juga digolkan oleh DPR ya. Itu bagaimana ya Pak Ketum? Ya. Terima kasih. Ya, makasih Dr. Ayla. Jadi betul tadi. Karena undang-undang profesi itu adalah lex spesialis. Tapi kalau sekarang dimasukkan di undang-undang kesehatan, masalah profesi dimasukkan dengan undang-undang kesehatan, maka ini akan menjadi lex generalis gitu loh. Ya ini yang harus kita dorong bahwa kenapa dulu muncul undang-undang praktek kedokteran, kenapa itu dulu muncul undang-undang keperawatan, karena lex spesialis. Sehingga kewenangan-kewenangan bagian aspek dari pelindungan hukum itu jelas kemudian dirangkum dalam sebuah pola yang memang itu adalah lex spesialis. Ini betul yang disampaikan Dr. Ella. Jadi kenapa ini menjadi sangat krusial? Karena kita tidak ingin nanti kemudian muncul produk undang ini akan dengan mudah anggota-anggota kita menjadi objek hukum. Terus apa yang kemudian harus kita lakukan kalaupun akhirnya ini disahkan? Ya tadi secara internal ya kita harus memperbaiki diri, memperkuat, dan bukan tidak mungkin juga nanti dalam upaya-upaya bagian dalam aspek perlindungan hukum, BAP2A, MKEK, kita akan bertransformasi untuk semakin lebih progresif. Permasalahannya kan sekarang tentunya nanti secara teknis pasti kita akan diskusikan, kita akan coba formulasikan. Tapi sekali lagi penerapan undang-undang ini nanti ya kita mudah-mudahan masih ada waktu. Karena penerapan undang-undang ini tidak langsung kemudian besok disahkan langsung diterapkan, ada fasenya. Mungkin 2 tahun lagi. Sehingga perjuangan yang tetap harus kita lakukan adalah kunci yang saat ini yang benar-benar harus kita perkuat adalah rasa memiliki anggota kepada ID, rasa pemahaman yang sama terkait dengan RUU Mobil Kesehatan ini dari seluruh anggota. Sehingga nanti kalaupun mamanya nanti ini kita akan membuat sebuah gerakan yang tadi diusulkan oleh Dr. Muji pun, kita mempunyai satu persepsi yang sama gitu terkait dengan masalah ini. Dan itu akan menjadi salah satu penguat kalau memang ini nanti akan diterapkan. Apa yang menjadi penguat? Ya kalau saya sih sederhana, ini belum masuk dalam sebuah tulisan. Saya akan mengatakan bahwa seluruh anggota ini,
Seluruh anggota perhimpunan sebutkan di dalam prakteknya itu adalah kami anggota ID. Yang tidak mau masuk menjadi anggota ID, maka tidak boleh menyebutkan, kita tinggal sampaikan kepada masyarakat. ID hanya menjaga yang anggota yang benar-benar dari anggota ID. Kami tidak akan menjaga kompetensi dan tidak bisa bertanggungjawabkan yang di luar ini. Itu salah satu contoh. Gitu loh. Itu salah satu contoh saja gitu loh. Sehingga apa? Karena memang keberadaan ID itu adalah keberadaan ini tidak bisa sesederhana bahwa ini kewenangannya diambil dari ID diambil, bukan masalah kewenangan. Kami tidak melihatnya seperti itu gitu loh. Tapi ada desain besar memang, karena selama ini mungkin ID dianggap yang terlalu memproteksi. Memproteksi apa? Memproteksi kepentingan. Ini kan susah kalau kemudian kita bicara memproteksi kepentingan ya tadi. Berarti memang tadi seperti disampaikan Dr. Muji ada order dari undang-undang. Ya. Tapi kita tidak melihat dalam perspektif itu. Tapi mari kita bisa melakukan sebuah gerakan satu rasa, satu nafas sebelum ini disahkan menjadi RUU. Masalah nanti kemudian setelah itu disahkan, kita siapkan juga lagi untuk membuat sebuah hal-hal yang secara internal harus kita perbaiki. Tapi yang penting sekarang adalah penguatan dari anggota. Kalau anggota sudah kuat, Bang, saya yakin dengan ID seperti hasil survei tadi, saya tetap dalam rumah besar ID, maka itu akan menjadi kekuatan besar kita, bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk seterusnya. Jadi ini memang tantangan sih buat kita. Demikian Dr. Yosi. Baik, terima kasih Pak Ketum dan Ya, terima kasih. Dr. Ahila. Tadi sudah diberikan keterangannya, jawabannya dari sudah cukup jelas saya rasa. Dari sejawat yang lain mungkin yang lain, oke, silakan. Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dr. Andini dari ID Cabang Lampung Tengah. Kepada Dr. Aidit, saya bukan ingin bertanya, Dok, tapi saya ingin memberikan pengalaman saya sewaktu menjadi internship di Provinsi Bali tahun 2017. Terkait dengan RUU OBL ini, yang menjadi concern saya adalah tentang kehadiran dokter asing yang akan dipermudah datangnya ke Indonesia. Kenapa saya kaitkan dengan internship saya dulu? Karena pada saat saya internship, dari 10 orang dokter internship, 4 orang lulusan dokter asing dari negara China. Dari 4 orang itu, 2 orang penyakit dalam, 1 orang bedah, 1 orang ortopedik. Nah, ketika mereka datang, itu menjadi dokter umum di rumah sakit tersebut. Dan ketika kita melakukan internship, ternyata mereka berempat sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang pengobatan pasien, tentang penyakit-penyakit, terutama kita wilayah Indonesia kan endemis ya, Dok. Kita banyak penyakit-penyakit karena kita wilayah tropis seperti itu, mereka sama sekali tidak mengerti. Dan saya juga pernah konfirmasi ke beliau berempat, bagaimana sistem pelajaran kedokteran di 2 universitas di China tersebut. Ternyata mereka tidak seperti kita, Dok. Kalau kita itu saat koas ada stase minor dan stase mayor. Minor 4 minggu, mayor 8 minggu kalau saya tidak salah ingat, tapi mereka tidak. Mereka memilih mana yang mereka suka. Contoh, 1 orang suka di obgyn, mereka akan ambil terus, mau 10 minggu boleh, 8 minggu boleh. Tapi ketika si dokter ini tidak suka stase jiwa, mereka tidak ambil pun tidak apa-apa. Dan saya tanya, apakah ada rujukan khusus untuk pembelajaran mereka, buku dan sebagainya? Kalau kita pasti ada rujukan khusus, Dok. Tapi kalau mereka tidak, kita beli buku, terserah mereka maunya apa, begitu. Dan ketika si 4 dokter yang lulusan dari sana langsung menjadi spesialistik, begitu ditawarkan untuk tindakan operasi dengan dokter spesialis di rumah sakit tersebut, mereka juga tidak bisa. Nah, ini yang menjadi concern saya, mohon menjadi pertimbangan bagi dokter-dokter asing yang akan masuk. Mungkin kita bisa melakukan verifikasi universitas luar seperti yang dilakukan oleh Singapura, Dok. Karena betul-betul saya sudah alami sendiri, 4 orang dokter itu memberikan dosis bisa 3 kali lipat, Dok, pada saat itu. Jadi memang banyak
kejadian yang tidak dikemukakan di ruang publik, tapi cukup menjadi cerita kami saat itu, dan itu sangat mengkhawatirkan seperti itu, Dok. Jadi mohon, Dok, sebagai Ketua PBID dapat betul-betul concern utamanya untuk dokter asing, Dok. Karena itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua tentang cost-nya, Dok. Tenaga kerja asing itu pasti meminta cost yang lebih tinggi daripada dokter lokal. Kita berkaca dari tenaga kerja asing di sektor pabrik, sektor tambang, itu mereka memiliki cost yang lebih tinggi daripada pekerja lokal. Bagaimana kesejahteraan kita ke depan? Terima kasih, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini masukan. Itu yang kita khawatirkan, Dr. Yosi. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Dinda kita itulah yang terjadi. Betul. Permenkes 14 2022 ini yang berkaitan dengan kemudahan dokter yang lulusan asing yang kemudian yang dulu dianggap untuk mempersulit, kemudian dilakukan sebuah proses komite bersama, dan itu akan memudahkan dengan dititipkan di vaskes-vaskes yang ada di lapangan. Ini memang banyak kemudian yang dikeluhkan seperti itu gitu loh. Karena apa? Kita sendiri belum pernah punya referensi, belum pernah juga melakukan verifikasi lulusan-lulusan luar negeri yang mana yang sudah ada penyetaraan kompetensi. Kita mau masuk ke luar negeri aja nggak bisa. Singapura aja yang dari Malaysia cuma 2 universitas, UGM sama Universitas Malaya. Nah, kita mau kemudian menerima saja, tapi kita sendiri susah. Jadi inilah yang kemudian perlu disampaikan juga, dan apa yang kemudian nanti yang akan mendapatkan kerugian bukan dokternya, bukan ID-nya, rakyat gitu loh. Rakyat yang nanti akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang kemudian dilakukan oleh orang yang bukan kompetensinya. Saya contohkan aja lulusan Cina. Lulusan Cina itu ada 2 kelompok, traditional Chinese medicine, ya, kemudian ada Western medicine. Dua-duanya MBBS. Nah, pada saat masuk ke Indonesia, dia cuma bilang saya lulusan Cina. Kita tahu nggak bahwa dia lulusan yang mana? TCM atau yang ini? Nggak tahu kita. Nah, itulah yang pentingnya kemudian kita verifikasi. Saya pernah mengusulkan itu, alasannya apa? Nggak ada dana. Oke lah kalau tidak ada verifikasi ke negara asalnya. Kita verifikasi nyontohin saja Malaysia, nyontoh aja Singapura. Nah, di situ kemudian akhirnya apa? Buat adik-adik kita yang mau sekolah ke luar negeri pun punya referensi. Kita nggak bisa menyalahkan adik-adik kita. Saya pernah bertemu hampir 1.500 adik-adik yang lulusan luar negeri WNI, yang sekolah lulusan luar negeri dan mau adaptasi. Sebagian besar mereka itu bukan orang yang mampu, tapi mereka tidak tahu. Karena mereka dapat beasiswa sekolah, kemudian balik, mereka nggak tahu bahwa itu ada, ternyata standarnya harusnya ada gitu loh. Nah, ini yang saya kira juga perlu dipahami. Bukan kita mempersulit, bukan kita ini, tapi kalaupun kita melakukan seleksi, maka ada barrier. Semua negara melakukan barrier kok. Masa kita mau los-losan aja gitu. Nah, itu. Jadi apa yang tadi disampaikan betul, itu usulan yang yang sangat baik, dan ini tentunya akan menjadi upaya yang tetap harus kita perjuangkan. Tapi yang paling penting kita harus bisa data juga. Kalau memang ada dokter-dokternya yang tadi yang disampaikan, dan itu nanti akan berpotensi bermasalah di lapangan. Karena saya yakin mereka pun nanti akan ada di kota-kota besar kok. Nggak akan ada di daerah terpencil. Ya, ini yang tentunya menjadi satu dilema kita di masa depan, dan kita juga harus bisa menyikapi ini dengan bijak, dengan memberikan masukan yang lebih baik kepada pemerintah. Demikian, Dr. Yosi. Ini udah mau azan di sini. Baik, terima kasih Pak Ketua atas informasinya dan juga semua keterangan sudah diberikan. Ini mohon izin satu lagi nih Pak Ketum, ada hanya sekedar pernyataan sikap nih, mungkin perlu kita berikan kesempatan. Mudah-mudahan menutup pembicaraan kita juga pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Mohon izin Dr. Ade, Pak Ketum PB, izin semua yang ada di sini. Yang pertama mungkin saya nggak akan bertanya, tapi menyatakan sikap saja. Kalau sikap kita tolak, ya kita tolak dengan sungguh-sungguh. Kalau sikap kita harus stop ini, kita harus stop dengan sungguh-sungguh. Jadi kami sepakat, kalau rumah kita dihancurkan, ya kita marah dong.
jangan diam saja. Jadi maksud saya kita ketemu di sini kita punya pikiran besok kita akan mau seperti apa. Jadi saya pribadi mungkin nggak tahu yang lainnya menyatakan sikap. Kalau kita memang mau cuti bersama, kita cuti bersama. Kita demo, kita sepakat, ya, gitu. Jadi satu suara kita patuh sama PBID. Jadi tolong Pak Ketum jangan patah semangat, jangan mundur selangkah pun. Mundur selangkah tapi kita harus maju 10 langkah lebih. Mungkin itu Pak Ketum, terima kasih. Makasih. Oke, Luar biasa itu. biasa closing statement dan mudah-mudahan dari Dr. Ade Kurniawan tadi. Seperti itu Pak Ketum. Mungkin artinya di sini menyatakan bahwa Lampung, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Perhimpunan Dokter Gigi, PPNI, IAI, dan semua Patelki, dan seluruh perhimpunan-perhimpunan yang ada di Provinsi Lampung mendukung penuh apa yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum PBID. Stop RUU Omnibus Law. Dan setelah ini insya Allah kita akan menandatangani sebuah komitmen bersama bahwa menyatakan bahwa sikap kami tidak berubah. Sikap kami akan tetap sama. Dan di sini apapun resikonya kita akan bersama-sama merasakan dan konsekuensinya kami pun siap. Seperti itu kurang lebihnya. Selamat berbuka puasa untuk Pak Ketum dan juga Luar biasa. Salam takzim kepada semuanya. Tabi pun. ya pun. Ya pun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.